Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelum memulai video pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama Tri Anita SPDI, tempat tanggal lahir 8 Juli 1978, alamat tempat tinggal Jalan Nusantara, kilometer 16, RT 1 RW 1, Kelurahan Gunung Lengkuas, Bintan Timur, Kepulauan Riau. Tempat bertugas SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Alamat tempat tugas Jalan Haji Agus Salim, nomor 1, Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh soleha yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini untuk pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti akan kita pelajari bab 1, yaitu tentang kajian Al-Quran, yang terdiri dari 3 subtopik. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dengan tema berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kita masuki pada subtopik yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 48. Anak-anak soleh-soleha ibu, perhatikanlah ayat berikut ini, kemudian bacalah. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Setelah kalian membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48, kemudian tulislah Surah Al-Maidah tersebut ke dalam buku catatan kalian berdasarkan Al-Quran atau buku paket belajar yang kalian miliki dari sekolah. Jika kurang jelas dari tampilan slide yang Ibu tampilkan tadi. Kemudian perhatikan terjemahan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut. Ayat ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yakni sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab yang 4 tersebut, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut, dengan menekankan
terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu dan memelihara keaslian ajaran tersebut dan menyempurnakan. Akhir dari ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan atau kebajikan. Sebenarnya mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Nah, alasan-alasannya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda, karena kesempatan kita hidup itu sangat terbatas dan hanya sekali saja hidup di dunia. Nah, kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kemudian yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi dan kerjasama antar manusia. Yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Lomba-lomba dalam berbuat kebaikan disebut juga kompetisi dalam kebaikan. Nah, umat Islam diperintahkan untuk melakukan hal-hal tersebut dan sebisa mungkin menjauhi hal-hal keburukan. Karena kebaikan dan keburukan yang dilakukan akan berdampak kepada diri sendiri dan orang lain. Sebesar apapun kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, meskipun hanya sebesar zarah atau biji yang sangat kecil, di akhirat kelak akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk membekali diri kita di kehidupan akhirat nanti, umat Islam harus memperbanyak kebaikan atau amal-amal soleh. Inilah yang merupakan bekal manusia nanti di hari akhir kelak. Nah, selain gambar yang ibu tampilkan itu, apalagi anak-anak, coba kalian pikirkan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan seperti tolong menolong dalam hal gotong royong, kemudian saling membantu dalam piket kelas, kemudian menyumbang sesuatu untuk korban bencana alam, atau di saat pandemik ini untuk orang-orang yang kurang mampu, ya, dan lain-lain. Anak soleh soleha ibu, harta, pangkat, jabatan, dan keluarga semuanya akan ditinggalkan ketika kita sudah dijemput oleh malaikat pencabut nyawa atau pada saat ajal kita sudah menjemput. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dengan pedoman agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena terkadang sesuatu yang baik menurut akal manusia belum tentu baik menurut syariat ajaran Islam. Contoh perbuatan-perbuatan baik antara lain berlomba-lomba dalam mencari ilmu pengetahuan, berlomba-lomba dalam membantu saudara-saudara kita, orang-orang yang kurang mampu, serta berlomba-lomba dalam mewujudkan sarana kepentingan umum dan berlomba-lomba pada hal-hal kebaikan yang lain. Baiklah, anak-anak soleh-soleha, demikianlah
penjelasan dari Ibu tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.